Bu Rita adalah seorang penjual sirup pandan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bapak, kok tumben udah kesini? Bapak emangnya udah pulang kerja jam segini? Alhamdulillah sudah, Bu. Kerjaan Bapak hari ini gak terlalu banyak. Makanya Bapak langsung kesini mau bantuin Ibu jualan. Wih, tumben-tumbenan. Bapak lagi kesambet apa nih? Biasanya kan abis kerja langsung pulang ke rumah terus tidur. Ya ampun, Bu. Bapak lo udah niat baik mau bantuin Ibu. Tapi kok Ibu malah bilangin Bapak ngesambet sih? Ya abisnya Bapak jarang banget mau bantuin Ibu. Jadinya Ibu heran aja gitu. Alah Ibu nih, bilang aja semuanya yang Bapak lakukan itu salah di mata Ibu. Tapi gimana Bu jualan sirup hari ini? Rame nggak? Aduh Pak, sepi banget nih. Bahkan dari tadi pagi yang beli cuma 2 orang aja. Ibu heran nih, kenapa ya beberapa minggu ini penjualan sirup Ibu menurun banget? Loh yang bener Bu, Ibu kok nggak cerita-cerita sih ke Bapak kalau penjualan sirup itu menurun? Ya gimana mau bilang, Bapak aja loh setiap pulang kerja bilangnya capek dan pengen istirahat. Jadi Ibu males lah mau ngasih tahu. Maaf ya Bu, emang beberapa minggu ini kerjaan Bapak itu benar-benar lagi numpuk dan bikin pusing banget. Iya, Ibu paham kok. Ya udah Pak, Bapak jagain kiosnya sebentar ya. Ibu mau pulang dulu sebentar. Loh, Bapak kan baru datang Bu. Kalau udah disuruh jaga kios sendirian sih, emangnya Ibu mau ngapain tuh pulang jam segini? Ya ampun Pak, jagain sebentar aja toh. Ibu tuh pulang mau ngangkatin jemuran. Bapak nggak lihat apa? Itu loh, langitnya mendung banget kayak gitu. Iya juga ya, Bapak baru sadar. Ya udah kalau gitu, tapi jangan lama-lama ya pulangnya Bu. Iya, orang cuma ngangkatin jemuran doang kok. Ya udah, Ibu pulang dulu. Assalamualaikum. Saat di jalan, Loh, itu bukannya kiosnya punya Bu Siti ya? Ternyata dia jualan sirup pandan juga toh. Mana pembelinya rame banget lagi. His, pantesan aja jualanku sepi. Ternyata pada beli di sini. Bu Siti tuh apa-apaan sih? Padahal kan dulu dia nggak jualan sirup pandan. Kok sekarang dia jadi ikut-ikutan jualan kayak aku sih? Jangan-jangan dia sengaja lagi mau buat jualanku bangkrut. Awas aja kamu ya Bu Siti. Pokoknya aku nggak boleh kalah sama jualan dia. Jualanku harus bisa lebih ramai daripada jualan dia. Tapi gimana caranya? Apalagi sekarang semua pembeliku pada beli di kios Bu Siti. Bu Ayu, ngapain toh? Kok malah bengong di situ ngeliatin jualan saya? Sini loh Bu, kalau mau lihat-lihat atau mau beli. Halah, sok-sokan baik sih tuh orang. Pakai acara manggil-manggil segala. Bu Siti, kok saya lihat-lihat sekarang Ibu jualan sirup pandan sih kayak jualan saya? Mana tempat jualan Ibu lebih rame lagi? Ibu sengaja ya mau buat jualan saya jadi sepi? Astagfirullah Bu, gak seperti itu. Saya tuh jualan sirup pandan juga karena disaranin sama suami saya. Saya beneran gak berniat kok Bu untuk membuat jualan Ibu sepi. Halah Ibu nih, kebanyakan alasan aja. Nih ya Bu, kalau Ibu itu emang gak niat bikin jualan saya sepi, gak mungkin lah Ibu jualan sirup pandan juga. Padahal kan Ibu tahu kalau dari awal saya jualan itu. Tapi kan Bu, semua orang boleh jualan sirup pandan. Lagian juga saya jualannya juga gak deket jualan Ibu. Bu, namanya rezeki tuh ya udah ada yang ngatur. Jadi mau seberapa banyak pun orang yang jualan sirup pandan di sini, itu pasti udah ada rezeki masing-masing. Bu, gak usah sok nasehatin saya ya. Saya tahu kok rezeki udah ada yang ngatur. Tapi ya Bu, masalahnya tuh semua pelanggan saya pada beli ke tempat Ibu semua. Ya berarti Ibu udah ngambil rezeki saya dong. Astagfirullah Bu, gak baik lo ngomong begitu. Mungkin sirup pandan Ibu aja tuh yang kurang enak. Loh, Ibu kok malah ngatain jualan saya nggak enak sih? Kurang ajar banget. Iya, bukannya saya mau ngatain ya Bu. Tapi nggak mungkin kan kalau jualan Ibu itu enak, semua pelanggan Ibu pindah beli ke tempat saya. Hahaha. Ih, Ibu kok nyebelin banget sih? Awas aja ya, jualan saya bakal lebih rame daripada tempat Ibu. Yang bener. Palingan juga sebentar lagi jualan Ibu bangkrut. Hahaha. Ya ampun Bu, gak nyangka loh saya Ibu bisa ngomong sejahat itu. Padahal saya kira Ibu Siti tuh orangnya baik, tapi ternyata busuk juga hatinya. Bu, yang mulai duluan itu Ibu ya.
Dari tadi loh, saya udah mencoba bicara dengan ibu baik-baik. Tapi ibu Rita selalu sewot dan nuduh yang enggak-enggak. Halah bu, ibu ini ya kalau emang busuk hati ya busuk hati aja. Gak usah kebanyakan alasan. Udah deh, gak sudi ya saya lama-lama ngomong sama orang kayak ibu ini. Permisi. Ibu Rita pun pergi dengan sangat marah dan juga kesal. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga aku ngangkatin jemurannya. Tapi kok malah gak jadi hujan sih? Mendungnya juga malah hilang. Cuacanya jadi cerah. His, nyebelin banget deh. Kenapa sih semuanya tuh hari ini bikin kesal semua? Nggak mood banget deh jadinya. Ya udah deh, mending aku langsung balik ke kios. Kasian bapak jagain kios sendirian. Ya ampun, itu ada bapak-bapak keserempet motor. Kasian banget deh. Mana nggak ada yang bantuin lagi. Aku bantuin deh. Pak, bapak nggak apa-apa kan pak? Sini pak, saya bantuin. Duh, kaki bapak luka loh. Sini pak, saya obatin dulu ya. Makasih ya Bu, udah mau bantuin saya. Tapi ini cuma luka sedikit kok, nggak perlu diobatin. Tapi pak, pasti lukanya perih kan? Dan bisa bahaya pak kalau lukanya dibiarin gitu aja. Udah Bu, nggak apa-apa kok. Sebentar, kok saya merasakan aura kesedihan ya dari ibu ini. Aura kesedihan? Kok bapak bisa tahu sih kalau saya lagi sedih? Ya biasalah Bu, saya ini kan dulu pernah menjadi seorang dukun. Ya walau sekarang saya itu sudah pensiun, tapi saya itu masih punya beberapa kekuatan supranatural loh Bu. Hehehe. Wah, jadi seperti itu ya pak. Kalau saya minta tolong ke bapak, bisa tidak ya? Jadi begini pak, beberapa minggu ini tuh jualan saya sepi banget. Manalah sekarang saya ada saingan. Saya pengen deh agar jualan saya bisa sangat ramai. Nah kan ternyata bener feeling saya itu ya Bu ya. Kalau boleh, emangnya ibu itu jualan apa toh? Jadi pak, saya itu jualan sirup pandan. Wah pas sekali kalau begitu. Saya bisa kasih satu rahasia pesugihan yang dijamin sangat manjur loh buat ibu. Wih, yang bener pak. Kalau gitu saya mau banget. Tapi pak, saya nggak ada uang buat bayar kalau minta pesugihan ke bapak. Ya ampun Bu, gak usah bayar. Ibu loh tadi udah bantuin saya pas keserempet motor. Jadi saya akan gratiskan buat ibu spesial. Alhamdulillah, makasih ya pak. Duh, nggak sia-sia nih aku bantuin si bapak ini. Hahaha. Tapi pak, kalau boleh tahu pesugihan apa ya yang bapak maksud itu manjur banget? Jadi nama pesugihannya itu adalah pesugihan darah perawan Bu. Jadi nanti ibu itu harus mencari darah haid perawan untuk jadi campuran di dalam bahan sirup yang ibu jual itu. Hah? Darah haid perawan pak? Tapi saya bisa dapat itu dari mana coba pak? Masa iya saya minta darah sama gadis yang lagi haid? Ya masalah itu pun soalnya gampang. Kayak gitu kok dibikin pusing tau Bu. Ibu ini tinggal nyari aja bekas pembalut haid yang pembalut haid wanita yang ada di kotak sampah. Iya juga ya pak, baru kepikiran deh saya. Terus pak, setelah saya campur itu ke dalam jualan sirup saya, apa ada hal lain yang perlu saya lakukan? Ini ambil ini adalah jimat untuk penyempurna pesugihan darah perawan itu Bu. Kamu hanya perlu mencelupkan ini ke dalam sirup jualan kamu yang sudah dicampur dengan darah haid perawan. Walah, iya ya pak, saya paham. Kalau gitu ini jimatnya saya ambil ya pak. Dan terima kasih banyak pak sudah mau membantu saya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga makasih loh sudah dibantu tadi pas keserempet motor. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Mari. Sebentar pak, jangan pergi dulu. Saya mau tanya nih, pesugihan ini tuh ada pantangannya nggak ya? Ya ampun Bu, saya sampai lupa ya Bu. Pesugihan ini tuh ada pantangannya. Jadi ibu itu harus benar-benar pakai darah haid perawan ya. Jangan sampai ibu itu pakai darah haid wanita yang sudah menikah atau sudah tidak perawan. Kalau sampai ibu melanggar pantangan itu, maka ibu akan terkena musibah besar. Duh, kok saya jadi takut ya pak melakukan pesugihan ini? Udah Bu, gak usah takut-takut. Ibu hanya perlu gak melanggar pantangan itu. Nih ya Bu, kalau ibu berhasil melakukan pesugihan darah perawan itu, maka ibu akan sangat ramai. Dan ibu akan jadi orang yang kaya raya dalam waktu yang singkat. Wah, kalau gitu saya jadi deh pak pakai pesugihan darah perawan itu. Omongan bapak tadi buat saya jadi semangat. Nah gitu dong, sayang banget kan kalau ibu itu gak pakai itu pesugihan. Ya sudah kalau gitu saya permisi ya Bu, mari. Iya pak, baiklah.
sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Yes, akhirnya aku dapat cara biar bisa bikin jualanku lebih rame daripada jualan Bu Siti itu. Hahaha. Nah, tuh kan ternyata di sini banyak banget pembalutnya. Mana bener lagi, rata-rata semua pembalut di sini nggak pada dicuci dulu sebelum dibuang. Langsung aku masukin deh ke plastik, aku kumpulin yang banyak, hahaha. Nah, udah cukup nih, tinggal aku bawa pulang deh. Terus mulai buat sirup pandannya. Akhirnya sampai juga di rumah. Langsung aja deh aku siapin semua bahan-bahannya. Nah, pertama aku buat dulu sirup pandannya. Nah, udah jadi nih sari daun pandannya. Tinggal dimasak sama gula. Tunggu sampai mendidih. Wih, udah mendidih nih. Aku angkat dulu deh. Nah, tinggal aku rendam deh pembalut yang masih ada darah haid perawannya di baskom yang ada airnya. Kalau gini kan semua darahnya keluar dan bisa aku ambil deh, hahaha. Nah, ini dia step terakhir. Tinggal aku campurin darahnya ke sirup yang udah jadi tadi. Aduk-aduk sampai merata deh. Oh iya, hampir aja aku lupa masukin jimat yang dikasih Pak Dukun tadi. Tinggal celupin beberapa kali aja, habis itu selesai deh. Akhirnya jadi juga. Assalamualaikum Bu. Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak, kok udah balik aja sih? Terus kiosnya gimana Pak? Gak ada yang jagain dong. Bu, ini udah sore loh Bu. Jadi kiosnya Bapak tutup lah. Ibu nih katanya mau ngangkatin jemuran doang, tapi kok nggak balik-balik sih? Astagfirullah. Udah sore ya Pak? Ya ampun, maaf ya Pak. Tadi ibu tuh buat stok sirup pandan Pak buat dijual. Nih lihat, cakep kan warnanya? Ya ampun, ibu-ibu kok udah buat stok sirup pandannya lagi sih? Orang yang di kios loh belum ada yang laku. Mana kok warnanya sekarang jadi merah? Biasanya kan ibu buat sirup pandan itu warnanya hijau. Udah toh, Bapak tenang aja. Kali ini ya Pak, sirup pandan yang ibu buat pasti laku keras. Dan ini tuh varian terbaru Pak, biar nanti yang lihat langsung tertarik buat beli. Ya udah, terserah ibu lah. Bapak capek nih, mau mandi dulu. Habis itu istirahat. Hehehe, sekali lagi maaf ya Pak. Tadi ibu nggak lihat jam kalau udah sore. Ya udah kalau gitu, Bapak mandi dulu sana. Nanti ibu buatin kopi deh. Ya, gampang itu. Ya udah Bapak mandi dulu ya. Keesokan harinya Bu Rita pun menjual sirup pandan dan benar saja, tiba-tiba kios sirup Bu Rita itu menjadi sangat ramai para pembeli. Wah, alhamdulillah ya Pak. Baru aja jualan setengah jam, tapi semua sirup jualan kita udah habis. Ya Bu, Bapak heran juga deh. Kok bisa ya? Padahal kemarin-kemarin gak ada yang beli satu pun padahal. Kan apa Pak ibu bilang? Ini tuh berkat varian sirup terbaru yang ibu buat. Udah toh, Bapak mulai besok berhenti aja kerjanya. Bantuin ibu jualan sirup aja. Dijamin deh, kita bakal kaya raya dengan waktu cepat. Boleh aja sih Bu, tapi jangan sampai nanti pas Bapak berhenti kerja, jualan kita malah sepi. Udah Pak, tenang aja toh. Ibu jamin deh pokoknya, jualan sirup kita bakal laris manis terus. Dan kita bakal cepat kaya raya. Ya udah deh, kali ini Bapak percaya sama Ibu. Kalau gitu besok berhenti kerja dan mulai bantuin Ibu terus jualan sirup pandannya ya. Nah gitu dong. Ya udah yuk Pak, sekarang kita pulang dulu. Kan jualan kita udah habis. Ya udah Bu, Ibu duluan aja. Bapak mau ke warung beli udut. Wih, pas banget nih. Jadi aku bisa cari pembalut lagi. Pokoknya jangan sampai deh Bapak tahu. Pak Darno, tumben banget Pak. Kok kios Bapak ini udah tutup aja jam segini? Jangan-jangan kios Bapak ini udah bangkrut ya? Nggak bangkrut kok Bu, kiosnya udah tutup karena jualan sirup saya dan istri saya sudah habis Bu. Jam segini udah habis? Yang bener aja Pak. Kok bisa? Orang saya loh jualan aja baru laku 1 biji. Ya nggak tahu ya Bu, mungkin sirup Ibu kurang enak kali. Ih, Bapak nih ngasal banget deh kalau ngomong. Udahlah kalau gitu, saya permisi dulu. Bikin sebel aja deh. Sejak saat itu penjual sirup Bu Rita dan suaminya pun menjadi semakin sukses dan ramai. Dalam waktu yang sekejap, mereka pun menjadi orang yang kaya raya di kampung itu. Enak banget ya ternyata. Pesugihan darah perawan itu
bener-bener manjur. Dalam waktu sekejap aja loh, aku bisa sekaya raya ini dan penjualanku terus melejit. Hahaha. Apalagi aku seneng banget denger kalau jualan Bu Siti itu udah mau bangkrut. Ibu nih kok ngomong sendirian sih? Kayak orang gila aja. Bu, Bapak pulang duluan ya, soalnya Bapak lagi nggak enak badan nih. Ibu nggak apa-apa kan? Jaga kios sendirian. Walah, ya udah Pak, pulang duluan aja. Bapak nanti langsung istirahat dan minum obat ya. Nanti takutnya sakit Bapak nambah parah lagi. Oh iya Bu, ya udah deh. Kalau begitu Bapak pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Pak. Nanti Ibu sebentar lagi juga pulang kok. Tak lama kemudian setelah jualan Bu Rita habis, Nah, udah habis aja nih jualanku. Sekarang tinggal pulang deh. Oh iya, aku mampir dulu apa ya ke tempat jualan Bu Siti yang udah mau bangkrut itu. Duh, kasihan banget sih. Sekarang jualannya jadi sepi banget. Udah mau bangkrut ya? Hahaha. Lihat dong Bu, penjualan saya semakin hari semakin melejit dan ramai pembeli. Bu, kalau kesini cuma mau menghina dan pamer, mending Ibu pergi aja deh. Saya lagi nggak mood nih ngeladenin Ibu. Yah, giliran jualannya sepi dan mau bangkrut aja. Sok-sokan nggak mau ngeladenin saya. Padahal loh, dulu Ibu sendiri yang bilang kalau usaha saya yang bakal bangkrut. Ternyata usaha Ibu sendiri yang bangkrut. Udah ya Bu, cukup. Saya tuh bener-bener nggak ada tenaga loh buat ngeladenin Ibu. Saya pusing Bu, jualan saya nggak ada yang laku. Udah sana, mending Ibu pergi aja. Atau saya siram nih pakai sirup. Dih, galak banget sih. Ya udah, saya pergi dulu ya kalau gitu. Selamat menikmati kebangkrutannya. Hahaha. Duh, puas banget deh bisa menghina Bu Siti itu. Apalagi tadi lihat mukanya. Hahaha, seneng banget deh rasanya. Loh, bentar. Itu kok ada orang rame-rame kayak mau datengin aku sih? Bu Rita, tanggung jawab dong. Gara-gara minum sirup pandan Bu Rita, keluarga saya jadi sakit perut dan mual-mual. ya Bu, benar saya dan sekeluarga juga begitu gara-gara minum sirup pandan yang Ibu jual. Pastikan Ibu tuh bikin sirup pandannya pakai bahan-bahan yang berbahaya. Duh, gawat nih. Jangan sampai mereka tahu kalau aku bikin sirupnya dicampur pakai darah haid perawan. Aku harus alihin perhatian mereka deh. Semuanya, lihat geh, ada mobil tabrakan. Bu, jangan kabur ya. Mereka pun mencoba mengejar Bu Rita yang berlari sangat kencang untuk kabur. Akhirnya aku bisa kabur dari mereka. Untung aja aku nggak ketangkep. Kalau nggak bisa gawat kan. Pasti deh, aku akan dilaporin ke polisi. Loh, tiba-tiba kok udah malam aja sih? Manalah, kok aku jadi masuk ke tempat sepi gini? Duh, kok aku jadi takut gini ya? Astagfirullah, ada pocong. Jangan deketin aku, tolong. Rita, kamu telah melanggar pantangan dalam pesugihan darah perawan. Sudah berani memakai darah wanita yang sudah menikah. Duh, gawat. Jangan-jangan itu gara-gara pembalut yang aku ambil di komplek belakang rumah. Ih, kok aku bisa teledor gini sih? Tapi gimana lagi coba? Tempat yang biasa aku ambil itu nggak ada perawan lagi yang haid. Maafkan saya. Saya sungguh tidak tahu kalau saya telah melanggar pantangan itu. Saya mohon berikan saya kesempatan. Saya tidak akan melanggarnya lagi. Saya mohon jangan apa-apakan saya. Saya masih ingin hidup dan menikmati kekayaan saya. Enak saja minta kesempatan lagi. Gak ada yang bisa. Namanya kesempatan kedua dalam pesugihan. Sekarang kamu harus merasakan akibatnya. Tiba-tiba pocong itu mengeluarkan kain yang sangat dan sangat panjang dan melilit tubuh Rita. Di saat yang bersamaan, banyak ulat-ulat yang ikut menggerubung Rita. Tak butuh waktu lama, Rita pun tewas di tempat.